Wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap sehat dan dijaga kesehatannya Bapak Ibu. Sebentar, saya tak ambil nafas dulu Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu agak rame ya Bapak Ibu, kita coba tunggu 1-2 menit lagi. Silakan disambi presensi Bapak Ibu. Sebentar. Baiklah, izinkan saya untuk mulai ya Bapak Ibu. Di pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga ya, minggu kedua, yang akan kita bahas itu adalah metodologi data science. Jadi bagaimana standarnya, dasarnya kita lakukan sebuah data science gitu. Caranya itu kayak gimana. Nah ini coba kita pelajari lebih dalam. Di sini nanti saya coba sampaikan bahkan ada beberapa variasi ya Bapak Ibu dalam metodologinya itu memang ada variasinya, ada beberapa jenisnya dan itu sebenarnya complementary, jadi saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi ya, karena tidak ada metode data science itu yang dia surefire, jadi yang ya sekali tembak semua mati gitu, itu nggak ada. Jadi ini benar-benar tergantung problemnya dan tergantung situasi dan kondisi. Nah ini nanti kita coba bahas lebih dalam lagi. Jadi yang di sini sebentar. Jadi jadi yang akan kita lakukan pada hari ini, kita coba pahami ya langkah-langkah utama yang diperlukan, terutama kita sebagai tim data science untuk menyelesaikan masalah organisasi atau masalah bisnis atau masalah apa-apa gitu. Dan tugas-tugas umum nanti terkait data science nanti seperti apa, nanti kita bahas. Iya, jadi ya langkah-langkahnya yang akan kita pelajari gitu. Nah, nanti ada mungkin sedikit tambahan kayak kenapa sih project AI gagal gitu ya. Nah, itu ternyata ada alasan-alasan tertentu yang ya, cukup menarik untuk kita ketahui. Nanti juga ada berbagai metodologi data science dan ada nanti langkah pengembangannya. Kalau kita membuat sebuah aplikasi AI atau sebuah sistem AI, nah ini nanti coba kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi ada kenapa sih kita ketika kita membuat sebuah sistem AI gitu ya, sebuah AI gitu harus berbasis big data, harus menggunakan metode, harus menggunakan cara gitu ya. Ya ini kalau misalkan kita andaikan seperti ini gitu,
itu dari big data itu kan yang macam-macam gitu ya. Nah, itu harus ada caranya tertentu, harus ada cara khususnya. Bagaimana itu kita merapikannya gitu ya. Semacam kita main puzzle gitu. Kalau kita main puzzle kan ada langkah-langkah tertentu. Main catur gitu ya, ada langkah-langkah tertentu. Nah, untuk kita mengubah dari big data menjadi analytics, ya itu ada langkah-langkahnya juga gitu. Dan ini ya, kalau misalnya kita main di data science, memang secara gold ya atau finish line-nya itu, yang gold standarnya, finish line-nya itu kita sampai ke decision, sampai ke keputusan. Jadi tidak berhenti di analytics. Analytics ya kita, kalau misalnya gambarnya ini ya itu masih agak ada yang acak-acakan sedikit gitu. Tapi kita mau kalau benar yang mau solid itu adalah yang decision-nya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang masalah sistem ya, masalah sistem atau aplikasi. Kalau misalkan di dunia komputer science mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya. Kalau misalnya kita ngomongin sistem tuh ya sebuah sistem yang lengkap gitu ya. Ada UI-nya, ada aplikasinya, ada database di belakangnya, dan itu semuanya sudah lengkap gitu ya. Nah, ketika kita mau mengembangkan sistem AI itu biasanya kita latih dalam kita ada dua fase. Ini terutama khusus untuk AI-nya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengembangannya atau pelatihannya. Jadi ketika kita bahas AI, maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita melatih si AI-nya itu menggunakan data. Gitu ya. Kalau kondisi kita sekarang ya kita menggunakan data, baik menggunakan machine learning kah atau misalkan mau yang knowledge base, mau ada kita bangun rule-rule-nya, aturan-aturannya berdasarkan sesuatu. Nah, itu semuanya berdasarkan datanya. Ini adalah proses pengembangannya, pelatihannya. Kita membuat modelnya, membuat konsepnya. Nah, yang kedua, proses kedua itu adalah proses penggunaannya. Jadi, ketika kita menggunakan machine learning, maka apa sih yang terjadi gitu ya? Yaitu kita hanya menggunakan model hasil pelatihan. Kita hanya pakai konsepnya saja. Input dan resultnya, kita masukkan inputnya ya, kita masukkan input ke dalam model, kemudian dari model akan mengkalkulasinya, menghitung-hitung gitu, dan menghasilkan resultnya, hasilnya. Nah, perbedaan di antara kedua ini tuh apa? Nah, ini mungkin perlu dipahami ya. Pada awal dulu saya belajar AI waktu S1 gitu. Saya berpikir-pikir kalau misalkan pakai data yang banyak, apakah kita misalkan pakai data training ribuan gitu ya, 1000 data training, apakah akan selalu kita gunakan terus? Nah, nanti kalau misalkan device-nya nggak kuat gimana gitu ya. Nah, itu ternyata memang berbeda ya Bapak Ibu. Ini perlu digarisbawahi bahwa data untuk pelatihan itu tidak kita gunakan untuk penggunaan. Jadi mau pelatihannya kita pakai data yang 10 GB gitu ya. Nah, pada penggunaannya itu yang 10 GB itu kita tinggalkan. Kita hanya pakai modelnya saja. Di mana modelnya ini biasanya kalau secara size ya sangat kecil sekali gitu. Karena hanya konsepnya saja yang kita bawa. Tidak semua bukunya gitu ya. Jadi kalau kita belajar untuk ujian gitu ya, kita enggak yang open book, satu buku isi 200 halaman kita buka. Biasanya kan kita baca rangkuman-rangkuman saja. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita gunakan ya kita hanya modelnya saja yang kita gunakan, tidak full data trainingnya itu kita gunakan. Nah, ini ada beberapa task ya yang biasa dikembangkan. Jadi minggu lalu juga sudah saya jelaskan. Ada yang deskriptif, itu yang menjelaskan keadaan bisnis lewat histori ya. Jadi data-data sebelumnya secara deskripsinya itu seperti apa. Kemudian ada yang diagnostik, jadi ini masih data yang lalu ya, data historis, itu kenapa terjadi apa gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah yang prediktif, kita sudah mulai memprediksi. Kemudian yang keempat ini adalah yang preskriptif. Jadi kalau secara bahasa yang preskriptif itu kayak resep ya, resep dokter gitu. Jadi yang inilah yang kayak tadi di awal itu di decision-nya. Jadi kalau kita masalah decision, nah itu adalah yang preskriptif yang di sini.
Dan ini ada beberapa jenis task yang akan dikembangkan, yang perlu dikembangkan ya Bapak Ibu, yang bisa dikembangkan sebagai kita di data science dan di AI, dan jenis-jenis masalahnya ya. Yang pertama itu adalah regression, Bapak Ibu. Ada regression, ini yang kita mengestimasi kalau biasanya data-data titik-titik naik gitu kan, kita tarik garis gitu, kita regresikan, biasanya kemudian di poin yang paling atas itu kita bisa memprediksi bahwa oke, titik berikutnya itu ada di titik garisnya itu gitu. Itu biasanya dengan error yang paling sedikit, kira-kira seperti itu. Itu regresi. Yang kedua adalah klasifikasi, jadi classification. Ini cukup mudah juga Bapak Ibu. Misalkan kita mau membedakan orang ya, mana yang laki-laki, mana yang perempuan, itu jelas ada kelasnya, kelas laki-laki dan kelas perempuan. Kalau misalnya kita buat sistem gitu ya, nanti yang sistem akan mengenali apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau laki-laki ya belok kiri, kalau perempuan belok kanan, misalkan seperti itu. Yang ketiga itu adalah clustering, Bapak Ibu. Jadi ada clustering itu agak berbeda dari klasifikasi ya. Clustering itu lebih ke mengumpulkan, mengelompokkan berdasarkan sesuatu. Nah, sesuatunya ini kita tidak bisa tentukan gitu ya. Misalnya, jadi clustering itu kita kayak membagi data. Kita punya 10 data gitu ya. Kita punya 10 data, kita coba bagi menjadi dua kelompok. Yang hanya bisa kita tentukan adalah jumlah kelompoknya. 2 kelompok. Kemudian sistem akan menentukan sendiri, mungkin apakah secara random, secara algoritma ya, kita tentukan sendiri mana yang masuk kelompok 1, mana yang masuk kelompok 2. Itu berdasarkan apa? Ya kita nggak tahu. Yang jelas, semua di kelompok 1 itu mirip, dan semua di kelompok 2 itu ada kemiripannya. Gitu ya. Masing-masing ada kemiripannya, dan ini berbeda dengan yang antar kelompok. Gitu ya. Jelas. Misalnya, hasilnya adalah yang di kelompok 1 adalah orang-orang yang biasanya tinggi-tinggi, gitu ya, 170, 180 gitu tingginya. Sedangkan kalau yang kelompok satunya adalah yang biasanya 150, 160 gitu untuk tingginya, yang lebih rendah. Nah itu hasilnya kelompoknya itu kita nggak tahu, tidak bisa dikelaskan, bukan kelas yang statis yang diskrit gitu ya, bukan yang ya diskrit juga sih, bukan yang pecah belah benar-benar yang hanya perempuan dan laki-laki gitu. Tapi kalau clustering agak sedikit ngawang sedikit gitu ya kalau bahasa Jawa ya. Kita nggak tahu tuh mana ini sebenarnya kenapa mereka dikelompokkan berbeda. Nah, yang keempat itu adalah association. Jadi ini asosiasi ya. Ini mungkin kalau di Indonesia itu yang cukup terkenal adalah istilah cocoklogi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya secara konsep mirip ya. Jadi kalau misalkan data ini naik ya nanti karena data ini juga sama-sama naik ketika sebelumnya naik ya dia akan naik juga. Atau misalkan di misalnya merekomendasikan ya si A itu kalau beli galon misalkan nanti beli sama pompanya. Nah, ini kan ada asosiasi galon dan pompa, ada asosiasinya. Kemudian kalau ada orang lain yang beli galon ya kemudian akan berarti ini kamu harus beli pompanya juga karena sesuai cocok dengan yang data-data yang lainnya. Nah, itu adalah yang association. Yang kelima itu adalah anomaly detection. Nah, ini yang task yang bisa dilakukan juga cukup menjelaskan ya dari deteksi anomali dari si katanya. Kita punya data 10 gitu. Misalkan ini data penghasilan orang ya, penghasilan orang yang biasanya ya rata-rata misalkan rata-rata 5 juta. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang gajinya 200 juta gitu ya. Nah, ini anomali sekali. Wah, ada apa ini? Jangan-jangan dia klinik misalkan atau apa gitu ya. Itu perlu dicari tahu. Nah, ini fungsinya si anomaly detection ini adalah kita mencari tahu mana yang anomali dan kemudian kita berikan attention khusus. Siapa tahu ada sesuatu di sana. Kenapa sih kok bisa sampai gajinya 200 juta gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini kita coba deteksi. Yang ke berapa ini? 6, sequence mining. Ini mohon maaf sebelumnya kalau sequence mining ini saya agak kurang paham gitu ya.
Nanti mungkin di belakangnya ada contoh yang bisa cukup menjelaskan. Nah, nanti coba ke sana saja. Tapi ini kita skip dulu. Kemudian ada recommendation system. Jadi ini sebenarnya task yang coba dilakukan oleh si programmer untuk dapat decision ya Bapak Ibu. Di AI ini sedikit cerita ya Bapak Ibu. Di AI itu hampir tidak mungkin dan jangan gitu ya. Jangan kita menghasilkan sebuah sistem yang mengharuskan orang melakukan sesuatu. Sistem yang mengharuskan orang untuk melakukan sesuatu itu tuh sangat dihindari Bapak Ibu. Nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena mungkin tidak etis ya. Kok sebuah sistem itu menentukan nasibnya seorang manusia misalnya kayak gitu. Itu ada ini memang sudah jadi bahasan Bapak Ibu di Eropa dulu juga sudah dibahas gitu ya. Nah, kita si sistem itu apalagi AI gitu ya, itu tidak bisa memberikan decision yang harus dikerjakan. Nah, oke lah kalau misalkan kita tidak bisa memberikan decision gitu. Si sistem apa yang bisa dilakukan? Kita agak mundur sedikit. Kita bukan yang harus gitu ya, tapi kita yang menyarankan. Nah, makanya yang kita buat adalah recommendation system, bukan decision system. Ada AI yang namanya decision support system. Decision support ada supportnya, bukan decision system saja. Jadi si sistem itu hanya mensupport manusia, hanya memberikan rekomendasi. Ini baiknya Anda lakukan A, B, C, gitu ya. Terserah, maksudnya kalau si komputer bisa ngomong, terserah kamu mau ambil apa enggak ya silahkan gitu ya. Nah, itu kita hanya bisa mengambil rekomendasinya saja. Masalah keputusan itu benar-benar harus dikerjakan atau dilakukan oleh si manusianya, karena itu tanggung jawab oleh si manusianya, si penggunanya. Itu sedikit cerita ya kenapa kita pakainya recommendation system bukan decision system, padahal tujuannya tadi sampainya decision. Agak berbeda di situ. Nah, ini ada beberapa informasi yang cukup menarik ya Bapak Ibu. Ada mayoritas proyek pengembangan AI itu gagal atau nggak selesai gitu. Ini gara-garanya adalah mungkin ya bagian sini. Ini ada sampai 2020 gitu ya. Itu AI itu masih bersifat alkemi. Kalau bahasa Indonesianya itu klenik gitu ya. Oh tiba-tiba ada kayak gini, kok tiba-tiba jadi seperti ini. Itu dari mana gitu. Nah ini ada masih sangat apa ya, karena masih jarang ya AI belum yang melek sekali kalau terutama di Indonesia gitu. Ini 2020, kalau 2021 saya kira sudah semakin aware ya, dan pemerintahan pun sudah menggalakkan kalau di AI itu kita tambahkan talentanya. Salah satunya adalah ya pelatihan ini kita usahakan untuk menambahkan talenta AI. Nah ini juga di 2019 gitu, ini masih 2 tahun yang lalu, bahkan 3/4 ya, 3/4 dari pemilik bisnis itu masih bingung tuh ya, itu maksudnya gimana, masih ya, bisa represent a challenge for the organization ya, masih sebuah challenge gitu, bukan sebuah keharusan gitu ya, bukan sebuah perusahaan itu ya harus AI, itu masih sangat jarang sekali. Maka dari itu memang kalau kita mengembangkan proyek AI itu masih agak sulit, itu beberapa tahun yang lalu ya, tapi kalau sekarang sepertinya perusahaan-perusahaan sudah sangat open sekali Bapak Ibu. Jadi perusahaan-perusahaan di Jakarta juga sudah mulai kerjasama juga dengan universitas-universitas untuk pengembangan AI-nya gitu. Ini ada beberapa problemnya juga ya. Ada yang problem itu yang adalah kenapa sih AI ini gagal lagi, itu gara-gara kita masalahnya nggak jelas gitu. Banyak orang yang bilang, wah aku pengen pakai AI ya hanya untuk apa? Yes, pokoknya di AI kan gitu ya. Pokoknya di AI kan, nggak mau tahu pokoknya AI. Itu ya nggak bisa gitu ya. Kita, wes tunggu dulu Pak gitu. Ya nggak bisa sesimpel itu gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Atau problemnya salah, misalkan yang kita selesaikan itu maunya yang ini gitu, tapi ternyata
Loh, nggak bisa, ini bukan bukan masalah AI misalkan pada akhirnya. Atau yang over promising kayak tadi misalkan kita di startupnya ya, Pak, kita dengan AI bisa menyelesaikan masalah hidup Bapak, misalkan kayak gitu. Itu kan juga kita over promising, itu sesuatu hal yang salah gitu ya, akan menimbulkan kegagalan gitu. Nah, kemudian yang cukup penting ya, datanya itu nggak cukup. Misalkan kita diminta untuk memprediksi sesuatu, tapi kita cuma dikasih data 10. Lah, kita buat apa data 10 gitu ya? Ini kurang gitu, sangat kecil sekali. Dan itu nyata terjadi Bapak Ibu. Di apa ya, bukan masalah datanya sedikit sih, tapi gini. Waktu saya di startup kemarin itu bekerja, kami cuma dikasih data 5 row. 5 data, 5 baris gitu ya. Ini Mas, tolong dibuat AI-nya loh. Nah, kami loh ini nggak bisa Pak, kita cuma 5 gitu ya. Kita perlu yang lebih untuk mengenali pola-polanya, kita perlu yang lebih gitu. Tapi perusahaan itu juga nggak bisa ngasih banyak gitu ya, karena itu data yang kredensial, data data transaksi gitu ya. Ini sangat rahasia sekali. Kami cuma bisa kasih segini gitu ya. Ya udah akhirnya nggak ketemu tuh. Nah, udah akhirnya kami nggak ketemu gitu ya udah, proyeknya nggak jadi jalan, gagal gitu ya. Kan datanya sedikit dan mereka nggak bisa ngasih banyak, mereka nggak percaya ke kita gitu ya udah. Dari segi kualitasnya juga kadang ada data yang udah banyak gitu ya, tapi isinya ya cuman kayak di Twitter misalkan, data Twitter tapi banyak yang cuman titik-titik doang, titik enter, titik enter, titik enter, nah, itu juga nggak ada manfaatnya gitu di situ. Terus juga ini yang ada yang tentang model ya, ada model dan algoritma ini sebenarnya mirip. Terkadang masalah-masalah tertentu kita selesaikan dengan algoritma yang simpel itu sudah cukup gitu ya. Tapi banyak dari orang itu yang pengen keren gitu. Pokoknya saya pengen deep learning gitu ya. Saya pengen deep learning yang paling ngetren sekarang. Yo, yo nggak tepat juga ya. Kita ada tidak tepat juga. Makanya nanti bisa jadi gagal. Nah ini yang terakhir masalah adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Seringkali gitu ini masih berupa one man show. Jadi terutama waktu saya dulu di startup, yang namanya startup, timnya kita masih sangat sedikit, kita mau mengambil proyek yang sangat banyak gitu, ya mau tidak mau kita one man show. Saya sendiri data science untuk saya bahkan memegang beberapa proyek gitu ya, memegang beberapa proyek, dan di satu proyek itu saya sendirian. Nah ini, dan saya juga harus paham tuh, paham analisisnya, paham AI-nya, paham database-nya, paham nanti di infrastrukturnya kita mau deploy seperti apa. Terkadang kita harus mulai paham ke sana gitu ya. Itu sangat 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 sulit sekali. Pada akhirnya beberapa proyek itu ya manggrok gitu ya, nggak jalan gitu. Itu juga sangat sangat sulit sekali. Nah, ini sekarang kita coba masuk ke metodologinya ya Bapak Ibu. Untuk menuju ke sana sebenarnya perlu dipahami bahwa ketika kita mengembangkan sistem AI itu tidak semerta-merta data dan algoritma AI atau algoritma machine learning itu kita gunakan selesai, itu jadinya sistem AI gitu. Itu nggak semerta-merta itu. Kenapa? Karena tadi ini sistem ya, sistem itu ya semuanya harus lengkap dari awal sampai akhir. Dari kita datanya dapat, cara dapatnya data gimana, cara memahami datanya gimana, sampai nanti kita menyampaikan si analisisnya hasilnya itu seperti apa. Itu harus full gitu ya. Sedangkan data dan machine learning itu kayak bagian dari sistem AI aja, hanya sebagian kecilnya. Jadi itu tidak sama dengan. Ini kita coba pahami lagi lebih dalam di metodologi data science ya. Jadi ada dua jenis metodologi. Ada dua metodologi bukan ya, tapi ada dua jenis metodologi. Yang pertama adalah metodologi kegiatan teknis, jadi secara teknis saja, secara algoritmanya, secara teknologinya gitu. Dan yang approach yang kedua itu adalah metodologi berdasarkan kegiatan bisnis. Jadi dan yang bisnis ini yang mungkin lebih penting ya untuk kita sebagai tim data science. Ini kita pahami. Ini yang pertama itu yang knowledge discovery and data mining, ini disebut sebagai ini ya KDDM, knowledge discovery and data mining. Mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa yang
familiar gitu dengan KDD ini. Ini caranya adalah kalau misalnya kita bahas ya, di sini kita ada selection di bawah sini. Ini kita ngambil datanya ya Bapak Ibu, kita ambil data dari data sumber. Sumbernya bisa dari database, bisa jadi dari flat file. Nanti kemarin sudah saya bahas ya minggu lalu. Dari Excel kah, dari PDF kah, atau dari kertas, misalkan kertas yang literally kertas gitu, itu juga kita anggap sebagai data gitu ya, kita masukkan, atau yang dari sosial media dan macam-macam. Ini kita lakukan selection, kita pilih mana data yang bagus, mana yang enggak. Apakah misalkan di data Twitter kita butuh gendernya atau enggak, itu kita select gitu ya. Kemudian kita dapatkan beberapa data yang memang kita gunakan, kita perlu gunakan. Kemudian kita lakukan preprocessing. Nah, preprocessing ini lebih ke seperti cleaning ya Bapak Ibu, pembersihan. Kayak tadi misalkan dari data Twitter, kita punya teks yang isinya hanya titik-titik saja, itu kita hilangkan, kita hapus. Kemudian misalkan ada data, misalkan hanya yang ngepost URL saja, menuju ke website mana gitu, itu juga bisa jadi kita hapus. Jadi di processing itu kita bersihkan, kita ada mungkin proses-proses lainnya juga yang tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian kita sudah dapat data yang sudah terpreproses, langkah berikutnya adalah transformation, jadi kita transformasikan. Ini kayak kita kumpulkan ya menjadi sebuah data-data yang memang sudah transform. Proses transformasi itu seperti apa? Mungkin contoh yang paling mudah yang saya berikan itu misalnya di data awal itu ada orang ngomongin tentang jarak ya. Ada yang bilangnya meter, ada yang bilangnya kilometer, ada yang bilangnya feet misalkan, atau ada yang bilangnya mile. Itu kan macam-macam gitu ya. Nah, di proses transformasi ini kita ubah yang beda-beda tadi menjadi satu jenis satuan. Misalkan jadinya ke meter. Jadi kita ubah, kita transform ya, kita ubah dari yang macam-macam tadi untuk kita apa bahasanya, ganti satuannya, kita samakan satuannya gitu ya, kita ubah. Nah kemudian kita simpan hasil ubahannya, hasil transformasinya sudah berubah, sudah masuk ke kasarnya ke lemari-lemari yang cocok gitu ya. Nah ditransform juga seperti itu, kita geser-geser. Oh data ini kita masukkan kemana? Data misalkan data teks kita masukkan ke kolomnya teks. Terkadang ada data yang kita gabungkan ya, oke di kolom teks kita masukkan data teks plus data username misalnya seperti itu. Itu juga bisa, itu juga sebuah proses transformasi. Kemudian kita data mining kan gitu ya, kita di sini ada karena namanya data mining gitu ya, kemudian ada proses data miningnya. Jadi data yang sudah tertransform tadi, kemudian kita coba analytics kan, kita aplikasikan sebuah metode AI misalnya, metode AI, machine learning semuanya, kemudian kita dapatkan hasilnya, dan kemudian kita simpan. Setelah itu kita dapatlah pattern-nya, kita dapat polanya, misalkan dari data Twitter tadi, mau saya cari sentimen analisisnya gitu ya, kita coba cari sentimennya, misalkan apakah dia positif atau negatif, nah, kemudian kita dapat polanya seperti itu, kemudian kita evaluasikan. Di sini ya, dievaluasi, apakah ini sudah bagus atau belum, nah, dari proses modelnya, dari hasil data miningnya. Nah ini prosesnya juga bisa muter-muter ya Bapak Ibu. Dari sini mundur sini juga bisa, dari sini mundur sampai ke ngambil data baru lagi itu juga bisa. Nah ini satu metodologi teknis yang saya jelaskan mungkin agak detail ya Bapak Ibu. Itu adalah yang KDD-nya. Yang kedua ini ada yang namanya SEMA gitu ya. Ini saya baru tahu di sini gitu ada metode ini. Ini ada sampel, ada explore, ada modify, ada model, dan ada assess. Nah, sebenarnya agak mirip ya. Sampel ngambil data, tapi di sini ada explore dulu. Jadi kita lihat dulu datanya gitu ya. Kita lihat datanya, divisualisasikan dulu. Kemudian kita modify itu ya mirip seperti transform ya, di preparation dan transform, di cleaning gitu. Kemudian kita cari modelnya, kita buat modelnya, kemudian kita assess apakah bagus atau enggak, evaluasi, mirip-mirip seperti itu. Ini
FYI saja dulu Bapak Ibu untuk yang metode ini. Nah, ini metode berikutnya itu adalah yang seperti ini ya. Jadi ini sudah masuk ke metode untuk bisnisnya. Jadi lebih tadi yang metode jenis kedua, metodologi jenis kedua yang lebih ke bisnisnya, masalah bisnis. Ini yang pengen saya jelaskan cukup detail juga Bapak Ibu. Ini cukup sering digunakan di berbagai masalah ya. Itu dari namanya CRIPS DM. Jadi sini CRIPS DM. Ini apa? DM-nya itu kalau nggak salah data management ya. Jadi kalau ini singkatannya apa itu saya kurang tahu. Lupa Bapak Ibu. Tapi ada 6 fase utama di CRISP DM ketika kita memetodologikan melalui yang proses bisnisnya ya. Proses pertamanya ada di sini Bapak Ibu, di proses business understanding-nya. Coba saya ganti. Di proses business understanding-nya di sini. Jadi kita pahami dulu bisnisnya. Ada apa sih gitu. Bagaimana proses bisnisnya berjalan? Ada masalah apa? Kita coba tanya dulu ke si usernya gitu. Kita pahami dulu proses bisnisnya. Kalau jualan misalkan di restoran itu yang mau seperti apa? Apakah restorannya jualan yang bayar di depan atau ada DP-nya dulu baru gimana? Itu kita harus pahami. Misalkan. Setelah kita paham datanya, setelah kita paham bisnisnya, kemudian kita harus memahami datanya. Oke, ada proses yang terjadi seperti itu. Nah, kita kemudian pertanyaan muncul. Lah, kalau kayak gini datanya seperti apa? Gitu ya. Kemudian datanya seperti apa? Dipahami lagi. Oh, itu di chat ya, Pak Yoga mengoreksi saya. Terima kasih Pak Yoga. Garis DM singkatannya Bapak Ibu bisa ke sana lebih benar ya. Kembali lagi ke sini, kita pelajari datanya. Kita sudah tahu proses bisnisnya seperti apa, kemudian kita coba pahami datanya. Kita tanya datanya itu apa yang digunakan. Misalkan di data jual beli tadi, oh ternyata yang digunakan adalah data harga jual masuknya itu tadi. Nah itu oke, berarti kita gunakannya yang seperti itu. Dan ini maju mundur ya Bapak Ibu. Jadi bolak-balik gitu ya kalau bahasa Jogjanya gitu. Kita maju mundur. Terkadang kita dapat data, terus setelah dapat data kita dapat bisnisnya dulu, kita pelajari bisnisnya, dapat data lagi, kita coba pahami lagi gitu ya. Itu proses yang maju mundur. Kemudian setelah kita dapat datanya, kita preparasikan datanya gitu ya. Kita siapkan datanya, kita preprocessing ya berarti ya. Kita pilih tuh data mana yang benar-benar kepake. Kalau perlu kita transform, misalkan kita ganti dari yang meter menjadi senti, misalkan ada kebutuhan seperti itu, kita preparasikan, kemudian kita buat modelingnya, kita buat modelnya, kita buat machine learning-nya, kita buat AI-nya, ini kita di proses ini, kemudian kita lihat, kita evaluasikan gitu ya, kita evaluasikan apakah ini hasilnya bagus atau enggak, dan itu kita kembalikan ya, kita sesuaikan dengan proses bisnisnya yang ada. Apakah ini sesuai dengan proses bisnis yang ada. Nah ini proses evaluasinya seperti itu, kita bolak-balik sampai ke evaluation-nya. Setelah evaluasinya sudah oke, gitu baru kemudian di deploy, ya, dikirim atau digunakan ke usernya. Nah itu 6 fase kita di CRIPS DM. Nah ini memang ada database di tengahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada database di tengahnya yang kita simpan semua ya. Datanya di sini, data preparasinya juga masuk sini. Itu sementara seperti itu untuk CRIPS DM Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tanyakan silahkan. Nah ini ada versi lain ya terkait metodologi untuk data science. Ini adalah miliknya si IBM, tapi yang ingin saya garis bawahi itu adalah sama-sama dimulai dari business understanding. Jadi memahami bisnisnya dulu, baru kemudian kita ada
kalau di sini ya di IBM kita analytic approach kita harus ancang-ancang gitu ya kalau bahasa Jogjanya. Kita harus persiapan gitu. Ini mau seperti apa analitiknya, kemudian kita ada proses datanya. Kalau di KrisDM itu ada preparasi datanya ini. Kalau di IBM ini seperti ini, kemudian modeling sama ada evaluasi, baru kemudian deployment. Nah, di sini ditambahkan ada feedbacknya. Kalau di IBM seperti itu. Itu versinya IBM, ini versinya Microsoft. Beda lagi ya Bapak Ibu. Ini hanya beda teknik saja, beda metodologi. Yang cukup penting adalah sebenarnya di sini ya. Nah, di sini startnya itu selalu dari business understanding. Jadi harus kita pahami dulu proses bisnisnya sebelum kita bisa memberikan analisis di data science-nya gitu ya. Kemudian proses bisnisnya kita dapat, pada akhirnya ya setelah di-deploy, kita ada evaluasinya kemudian kita selesai. Ini kalau di sini ini agak cukup membingungkan ya kalau di tengahnya ini yang mana, berikutnya yang mana. Tapi antara pengambilan data, kemudian modeling ya ini kita masih di tengah-tengahnya kira-kira seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca mungkin lebih detail ya di sini atau di modulnya nanti. Nah, ini yang lebih detail lagi ya Bapak Ibu, dan ini saya benar-benar baru ketemu ini gitu. Ini di Domino Data Lab, ini sepertinya sebuah perusahaan juga untuk data science. Ini ada proses yang cukup detail ya, bahkan sampai tools yang digunakan di sini di bawah. Apakah menggunakan AWS atau menggunakan SAS, menggunakan SAS gitu. Mana yang Java, mana yang Python, mana yang menggunakan Hadoop dan macam-macamnya. Ini ada di sini. Nah, ini yang menarik ya, sekarang gimana posisinya Indonesia gitu. Dan ini baru ternyata ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan gitu terkait tentang data science ini tahun 2020 gitu ya. Itu kalau bekerja sebagai data science itu ngapain sih? Ternyata sih bidang keahlian AI sub bidang data science. Ternyata ya mirip seperti di KrisDM tadi. Jadi ada business understanding, ada data understanding, ada data preparation, modeling, evaluation, deployment. Dan ini tambahan evaluation lagi. Ini evaluasinya ada dua ya, ada model evaluasinya dan ada lebih ke sistem evaluation, jadi secara sistemnya. Ini bahkan di Indonesia ya kondisinya seperti ini gitu ya. Kita data science tuh yang kayak gini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di data science sendiri itu sangat tidak bisa bermain sendiri ya. Jadi kita harus selalu main kerja tim. Di dalam tim itu kita bersama-samanya itu ada beberapa orang gitu ya. Terutama ya jelas ada data scientist-nya. Yang kedua adalah ada tim data engineer. Ada orang data engineer-nya ini yang mereka ngambil datanya. Ngambil data dari sumber misalkan dari Twitter, dari database, dari mana untuk kita kumpulkan ke data warehouse nah gitu ya. Itulah tim data engineer. Nah, nanti si data scientist itu hanya tinggal ngambil dari database-nya itu. Kemudian ada yang namanya data analis. Ini mungkin lebih ke setelah data scientist ya, ini prosesnya ya, setelah analisis atau bahkan untuk kebutuhan analisisnya itu mungkin lebih ke menampilkannya ke dashboard ya, tapi bagaimana kita mendeliver dari informasi yang kita miliki itu ke pengguna. Caranya gimana? Ini dari data analis, walaupun mungkin sebenarnya dia bisa bekerja di mana-mana ya, di awal, di akhir itu juga bisa. Kemudian ada si project manajernya atau product manajernya. Nah, ini kalau saya dulu di startup, selain saya data scientist, saya juga merangkap sebagai project dan product manager gitu ya. Karena di startup memang orang yang sangat sedikit ya, itu bisa kita kerja seperti ini, kerja bersama. Semuanya dikerjakan gitu ya. Nah, ini untuk sebagai tim leadernya, karena kita main tim gitu ya, harus ada tim leadernya. Kemudian ada ini yang cukup menarik adalah domain expert. Jadi harus ada orang yang memahami domainnya. Ini seperti nanti kalau sebenarnya ada penjelasan nanti di langkah pengembangan gitu ya. Kita ada kasus di sini misalkan tentang
credit scoring gitu. Kasus tentang credit scoring, kalau tanya saya ya saya nggak paham gitu ya. Perbankan macam-macam ini saya nggak paham. Nah, setelah kita butuh adanya domain expert. Jadi ada orang yang memang paham masalah perbankan itu. Ya udah memang dia yang seperti itu ya dia yang paham, kita harus dapat ilmunya dari dia. Adanya seperti itu, kebutuhannya seperti itu. Yang terakhir adalah orang infrastruktur ya, disebut kalau di sini sebagai mereka sebenarnya sebagai IT people, tapi mungkin lebih ke orang infrastruktur. Setelah komputernya, kita butuh proses AI-nya itu nggak mungkin di laptop kita sendiri gitu ya. Itu perlu ada di server misalkan. Nah mungkin kalau zaman sekarang itu lebih dipanggil sebagai DevOps-nya. Orang-orang yang di DevOps-nya, terutama untuk kebutuhan deployment. Kita butuh tempat untuk mendeploy program yang sudah kita buat. Ini sedikit saya jelaskan mungkin di 15 menit berikutnya ya Bapak Ibu. Setelah itu kita setengah jam lebih ya, mungkin setengah jam lebih akan diskusi saja. Kita diskusi. Ini ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu tadi. Dari sepertinya dia ini mengikuti yang Chris DM ya. Jadi pertama kita business understanding dulu. Kita pahami dulu gitu ya. Apakah problemnya itu seperti apa? Sini ada problem bagaimana menurunkan NPL satu bank. Nah, ini si penulisnya ya, dari penulis slide ini memberikan permasalahannya ini. Kita coba pahami masalah bagaimana memperbaiki perhitungan kredit scoring itu seperti apa. Nah, ini kita perlu pahami. Kemudian measurable outcomes, hasilnya itu kira-kira seperti apa? Apakah persentase penurunan kredit gagal bayar, atau mungkin keputusan bahwa si orang suatu orang ya, seorang itu boleh kredit atau enggak, boleh pinjam uang atau enggak, mungkin seperti itu. Nah ini kemudian setelah masih di proses business understanding, kita coba pahami apakah ada tugas analitis tertentu yang bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi kita pahami apakah si data tadi, si masalah tadi bisa menggunakan regresi, gitu. Dimana regresi itu ya seperti ini gitu ya. Kita kayak memprediksi harga saham besok itu apakah bisa menyelesaikan masalah tadi, atau kita dengan klasifikasi. Contohnya tadi apakah masalah yang tadi seperti kita mengklasifikasikan satu orang itu boleh hutang atau enggak, boleh dan tidak gitu ya, itu klasifikasi. Atau mau clustering, nah, tadi dengan perbankan tuh kayak gimana sih? Ini contohnya ada segmentasi nasabah perbankan, apakah ini solusi yang tepat gitu. Atau asosiasi dia yang mencari barang jualan yang biasa dibeli bersamaan. Nah ini salah satu jenis asosiasi. Atau anomaly detection tadi ya, tiba-tiba ada transaksi ilegal gitu ya, tiba-tiba naik, itu perlu dipertanyakan juga. Nah ini kalau yang masalah sequence mining, ternyata untuk contohnya ya, memprediksi apa yang akan terjadi di keadaan saat ini. Nah, contohnya prediksi apakah nasabah akan berhenti berlangganan. Nah ini salah satu contoh dari sequence mining. Apakah problem tadi yang bisnis kita ya di masalah di awal itu apakah berbasis sequence mining. Terakhir, apakah ini sebuah permasalahan untuk diselesaikan oleh rekomendasi. Itu ini perlu kita pahami gitu ya. Nah, ini juga masing-masing jenis tadi itu macam-macam ya untuk performance-nya. Untuk ngecek apakah sebuah metode itu bagus atau enggak, nah itu sebenarnya cara ngeceknya, cara ngukurnya itu macam-macam. Tidak bisa cara yang berbeda-beda itu, tidak bisa kita yang ukur semuanya dengan penggaris yang sama gitu ya. Itu harus ada judgement-nya, ada alasan tertentunya. Nah, ini didapatkan ya dari hasil tadi ternyata terkait kasus kegagalan kredit gitu. Maka kita dapat tentukan tugas analitiknya itu adalah klasifikasi, dan performance yang kita gunakan adalah F1 score. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh pengaplikasian kalau kita setelah paham proses bisnisnya, kita coba tentukan, oh berarti ini adalah masalah klasifikasi. Nah, nanti kalau misalkan saya mau lakukan performance measurement ya saya gunakan F1 score, kira-kira seperti itu.
setelah kita paham bisnisnya ya, masih di business understanding sih. Itu kita coba pahami datanya. Datanya ada apa aja terkait tentang masalah tadi. Di perusahaan itu, di bank itu tuh ada data apa saja. Ini perlu kita cari gitu ya. Sumber datanya dari mana? Jumlah datanya apa gitu. Kemudian project plan-nya, gimana project-nya? Karena ini kita ngomongin sistem ya. Ketika kita berbicara tentang sistem gitu, ya harus ada project plan-nya. Situation assessment atau risk assessment, penilaian risiko gitu ya. Apakah risikonya bagus apa enggak? Nah, kemudian masuk ke data yang proses kedua, yaitu data understanding. Yaitu ya kita kumpulkan data ya. Kita sudah paham bisnisnya, kita ketemu data yang apa, kita kumpulkan datanya, kita telaah datanya, mana yang bagus, mana yang enggak. Mungkin mulai dari sini ya, kita telaah. Kemudian kita validasi apakah datanya itu kualitasnya bagus atau ada masalahnya atau kurang lengkap. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini kenapa sih kita perlu mengenali dan mendalami data yang dimiliki gitu ya. Ya, jawaban singkatnya adalah ya biar nggak salah gitu ya. Biar nggak salah biar nggak miskomunikasi, biar nggak salah paham. Contohnya ini ada yang menarik ya, dan ini kebetulan sekali tadi pagi di Twitter saya baca ada orang ngepost tentang ini gitu. Ada gambar di kanan bawah ini. Jadi ini ketika perang dulu gitu ya. Itu di US Army, tentaranya Amerika gitu, ada concern bahwa hampir semua pesawat yang balik ke pangkalan itu pasti ada luka tembaknya di bagian yang merah-merah ini. Kemudian si tentaranya tadi itu pengen ya udah saya pengen upgrade nih gitu ya. Saya pengen upgrade. Tapi pertanyaannya, saya harus upgrade di mana? Padahal kita punya data seperti ini gitu ya. Apakah berarti oh ya udah berarti kita update yang luka-lukanya, yang bagian ditembak-tembaknya, biar nggak luka gitu ya. Tapi ternyata kalau yang saya baca tadi pagi, ada seorang matematikawan gitu, yang mereka bilang seperti ini, loh Pak, kalau misalnya yang luka ini bisa kembali ke pangkalan, berarti yang luka-luka ini nggak masalah Pak. Yang masalah adalah yang luka-luka yang nggak di sini. Jadi misalkan di mesinnya, di orang kokpitnya, karena mereka nggak kembali ke pangkalan Pak gitu ya. Orang yang ada luka di mesinnya ini malah nggak balik ke pangkalan. Maka seharusnya bagian situlah yang di reinforce, di upgrade bagian-bagian situ. Kalau bagian-bagian yang tembak-tembak, mereka masih bisa balik ke pangkalan, masih selamat gitu ya. Itu nggak masalah. Nah itu sangat menarik ya kalau saya baca dan oh iya ya. Bagaimana kita memahami data, menelaah data sangat sangat penting sekali. Nah, ini proses berikutnya adalah kita mengumpulkan data, ya kita jumlah datanya harus berapa banyak, kemudian deskripsinya, kita harus paham juga tuh setiap atributnya tuh. Kemudian ini ya ada karakteristik ini bisa dicari juga. Ini kita memvalidasi datanya, kualitasnya ya itu ada sebenarnya ada cara-cara sendiri. Ini bisa sambil dibaca saja. Kemudian yang step ketiga adalah preparasi data. Ini lebih ke cleaningnya ya, kita pilih-pilih gitu, kita memilih dan memilah mana yang kan kita gunakan, mana yang enggak. Terkadang ada beberapa tergantung kasusnya ya. Misalnya tadi credit scoring gitu, mungkin untuk masalah gender nggak berlaku gitu ya. Mau dia perempuan mau dia laki-laki ya sebenarnya sama aja. Makanya udah itu kita pisahkan. Kemudian kita bersihkan data gitu ya. Kita meminimalkan noise. Jadi ya kalau ada yang nggak lengkap, coba kita lengkapi. Misalkan ada yang mungkin salah ketik gitu ya, kita coba perbaiki. Itu ada usaha-usaha ke situ.
Yang ketiga itu untuk mengkonstruksi data ya. Jadi tadi transformasi, proses transformnya yang beda satuan kita jadikan satu, kita samakan satuannya. Yang terakhir kita integrasi, jadi kita kumpulkan jadi satu. Misalnya kalau ini terutama sumbernya banyak ya. Kalau sumbernya banyak, ya kita masukkan ke dalam, misalkan ke satu data warehouse, kira-kira seperti itu. Satu database. Proses berikutnya adalah modeling. Jadi bagaimana kita membuat modelnya. Sekarang kita sudah punya datanya, kemudian kita buatlah algoritmanya, machine learning-nya, AI-nya. Kita bangun modelnya gitu ya. Nah ini sebenarnya ada strateginya Bapak Ibu. Dan ini butuh makanya kita butuh lulusan AI gitu. Tidak semua AI itu bisa memecahkan masalah. Tidak. Ada khusus ya, kita tailor khusus untuk masalah tertentu ya, nanti solusinya adalah algoritma tentu saja. Deep learning untuk sistem pakar bisa nggak? Ya nggak bisa gitu. Itu sudah dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Makanya perlu ada pengetahuan tentang AI-nya itu sendiri. Bagaimana mendapatkan model yang terbaiknya? Terkadang kita misalkan perlu eksperimen ya. Kita bandingkan antara dua algoritma, ini mana yang paling bagus hasilnya. Ini juga perlu. Ini ada beberapa contoh algoritma, mungkin Bapak Ibu di sini beberapa sudah familiar dan beberapa sangat tidak familiar, itu tidak masalah. Sementara kita tidak akan jelaskan satu-satu gitu ya. Di sini ada KNN, ada naive Bayes, ada regression, mungkin masalah regression sudah cukup familiar ya. Ada SVM atau supervised machines, ada deep learning pada akhirnya. Deep learning itu ada apa aja? Itu juga banyak ya algoritma ini, milihnya juga agak susah. Nah, ketika kita bangun model gitu, sebenarnya ada standarnya ya Bapak Ibu. Standarnya adalah kita memisahkan data yang kita miliki itu menjadi dua bagian. Ini yang paling dasar. Yang pertama adalah kita sebagai data latih atau data training. Dan ini biasanya ya Bapak Ibu, biasanya itu 70% dari keseluruhan data. Dan satunya ya kita bagi jadi dua, satunya adalah data uji atau data tes. Dan ini yang 30%. Ini biasanya kita pisahkan. Kegunaannya apa gitu ya? Kegunaannya ini di sini di proses pelatihannya. Di data latih kita gunakan gitu. Kita gunakan data latih, kemudian kita trainingkan machine learning kita, kemudian kita jadikan sebuah model, dapat sebuah model gitu ya. Ini data trainingnya. Data testing digunakan untuk menguji, jadi data uji ya, menguji model yang kita buat tadi itu hasilnya bagus atau enggak. Konsepnya sebenarnya sama ya Bapak Ibu dengan kalau saya perandaikan dengan proses pembelajaran kita di kampus misalkan. Apa yang kita ajarkan ke mahasiswa, contoh soal itu kan berbeda dengan apa yang kita ujikan ketika ujian akhir gitu ya. Ya itu sama seperti ini. Kita ujikan data training dan data tes itu berbeda. Soal latihan dan soal ujian itu berbeda. Karena kalau sama ya kita ngeceknya nggak pas ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan kita tanyakan si mahasiswa gitu soal untuk ujian akhir semesternya, kita masukkan soal yang sama persis seperti ujian latihan, yaitu tidak menguji kepemahaman si mahasiswanya dengan konsep yang ada. Ya, kira-kira seperti itu, sama seperti machine learning. Machine learning ditanyakan dengan data trainingnya untuk ngetes gitu ya. Itu ya tidak mencerminkan si pemahamannya si model tadi, pemahamannya si machine learning tadi, karena ya udah tahu kok gitu ya. Kayak mahasiswa udah dikasih latihan udah tahu, mereka udah tahu ini jawabannya 1+1 tuh 2, mereka udah hafal gitu ya. Bukan sebuah hasil olahan pemikiran gitu ya, bukan hasil olahan konsep. Makanya kita butuh data uji seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat ya, kita uji, kita harus mengevaluasi modelnya. Evaluasinya menggunakan apa? Performance-nya. Tadi apakah menggunakan recall, precision, atau accuracy. Nah, itu tergantung nanti. Di kelas yang pagi tadi ada yang tanya, menarik ya, Pak, kalau saya biasanya itu hanya pakai accuracy saja.
semua gitu, masalah machine learning dan lain-lain ya pokoknya kita ceknya akurasi. Kalau akurasinya bagus ya udah bagus, kalau akurasinya jelek apakah jelek. Tapi tadi di awal bilangnya akurasi itu tergantung ya. Akurasi tergantung modelnya dan tergantung masalahnya. Kalau sudah saya jawab ada loh gitu. Ada memang kita harus menghitung recall-nya saja. Ada momen ketika kita harus menghitung presisinya saja. Dan itu benar-benar tergantung masalahnya. Terkadang akurasi oke lah, boleh kita pakai akurasi. Terkadang kita harus pakai F-measure. Nah, itu harus ada judgment tertentu ya. Dan itu kita harus paham. Ini fungsinya si performance measurement ini tuh untuk apa? Kenapa dia milih ini? Itu juga kita perlu tahu gitu ya. Nah, kalau yang nomor satu yang di sini itu kan untuk mengevaluasi modelnya, mengevaluasi AI-nya, sudah bagus atau belum. Yang terakhir adalah mengevaluasi prosesnya, keseluruhannya tadi. Kalau di CRISP-DM tadi, sampai ke, atau yang setelahnya, yang metode yang selanjutnya, itu mengevaluasi si sistemnya. Kalau yang di Indonesia tadi, di aturan Indonesia tadi. Mengevaluasi akhirnya di sistemnya, apakah ini sudah sesuai dengan proses bisnis yang ada. Apakah analitik yang kita buat itu membantu si masalah bisnis itu, memecahkan masalah bisnis itu. Kalau enggak, ya berarti kita gagal. Kita percuma tuh kita bikin AI macam-macam dengan resource yang sangat banyak. Toh akhirnya tidak menyelesaikan masalah, itu sangat percuma. Makanya ada evaluasi seperti itu untuk sampai ke proses. Nah, kira-kira mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait ini ya. Coba saya rangkumkan terlebih dahulu. Yang sudah kita pelajari itu adalah langkah-langkah utama. Jadi, dan ini yang menjadi basic ya, standarnya ketika kita mau menyelesaikan atau membuat sebuah masalah AI untuk menyelesaikan masalah menggunakan data. Tapi apakah harus seperti ini? Itu enggak, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya bilang tadi itu bukan cara yang jitu gitu ya, bukan cara yang jitu langsung semuanya kita sekali tembak semua musuhnya mati, itu enggak. Tapi itu menjadi beberapa guideline. Jadi masih semua tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Kemudian yang summary yang kedua ya, itu concern utama ketika kita mengembangkan sistem AI ini itu bukan berdasarkan masalah teknis, bukan yang saya pokoknya pengen deep learning gitu ya, belum tentu gitu. Itu harus bergantung dengan masalah bisnisnya. Bisnisnya itu seperti apa sih? Nah, kenapa kita seperti ini gitu ya? Masalahnya apa? Jadi sebenarnya lebih pentingnya ke sana. Kita tahu bisnisnya dulu, kita tahu problemnya dulu, baru kita selesaikan dengan algoritmanya ternyata statistik saja sudah cukup, gitu kan? Atau ini benar nih, kita harus pakai deep learning. Kalau nggak bisa. Nah, itu juga seperti itu. Dan yang summary yang terakhir, tim data science itu kita memang mainnya kerja tim gitu ya. Kita butuh pakar domain, kita nggak bisa kerja sendiri maksudnya. Ini saya seperti itu ya kemarin. Saya bekerja dengan data perminyakan gitu, sedangkan saya lulusan ilmu komputer, ya kita nggak paham gitu ya. Ini apa sih barel apa gitu ya, kita nggak ngerti gitu ya. Kemudian ada MMHG apa itu ya, makanya kita perlu pakar domain di sana agar untuk menjelaskan ke kita ini tuh data apa. Nah, mereka akan menjelaskan seperti itu. Dan kita tetap ada kayak manajemen proyeknya untuk si leadership-nya ya, timnya itu seperti apa, dan nanti ada tim infrastrukturnya. Nah, waktu saya kemarin startup itu juga ada tim infrastruktur sendiri yang mereka memang membuat bikin servernya, bikin instalasi OS-nya dan macam-macam, itu mereka yang kerjakan. Jadi di tim data science nggak perlu sampai ke sana gitu ya. Kita mainnya kerja tim. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau misalkan Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama-sama, saya persilahkan, monggo. Masih ada setengah jam ya, kita diskusi bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu. Pak, boleh nanya Pak? Monggo Pak Sadar. Saya kan lihat yang tugas akhir tuh sekarang kan bikin deskripsi ini ya, deskripsi bisnis ya. Itu apakah deskripsi bisnisnya itu
harus menggunakan metode tertentu nggak di ujungnya nanti. Misalnya, oh ini harus pakai deep learning misalnya. Atau nanti bisa pakai bias, bisa pakai yang lain bisa gitu. Jadi terserah kita. Takutnya kan kalau di tengah-tengah kita disuruh pakai ini harus dikerjainnya pakai metode algoritma apa gitu. Oh ternyata bisnis kita nggak cocok awalnya gitu. Jadi kan harus revisi. Nah ini gimana ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sadar, pertanyaan yang bagus ya. Jadi di tugas akhirnya kita itu apakah harus menggunakan metode tertentu ya Bapak ya? Untuk sampai step ini sebenarnya saya belum melihat, saya coba konfirmasi ya. Sebenarnya di tugas itu di akhir ada agak sedikit kontradiksi ya Pak Sadar ya. Dari Kominfo itu menuliskan tugas yang dikumpulkan adalah model klasifikasi atau regresi itu di minggu ke-6. Kemudian di minggu ke-7 adalah model clustering, model ANN. Di klasifikasi dan clustering saja itu sudah dua hal yang kontradiksi, Pak. Itu menurut saya ya, pengalaman saya itu nggak mungkin ada data klasifikasi itu bisa kita memang diselesaikan dengan masalah dengan algoritma clustering. Itu dua hal yang agak kontradiksi menurut saya pribadi. Mungkin agak salah juga, mohon maaf ya. Tapi jadi agak lucu nih, memang dari tugasnya Kominfo agak lucu. Tapi menurut saya yang bisa saya sampaikan sementara ya Pak, ketika untuk tugas di minggu ini kan kita masih mendeskripsikan awal permasalahan ya. Nah, masalah awalnya seperti apa dengan targetnya nanti menggunakan algoritma atau mungkin salah satunya klasifikasi atau apa. Menurut saya itu masih bebas sih untuk tugas akhirnya ya. Mungkin juga terutama nanti coba saya sampaikan ke Pak Erwin di belakang untuk pemilihannya, untuk tugasnya itu tidak harus menggunakan misalkan deep learning, tidak harus menggunakan clustering. Ya mungkin agak tengah-tengah ya. Tapi gini, saya menyarankan ya karena karena agar kita pengalamannya agak banyak ya, jangan menggunakan metode yang sangat simpel. Misalkan hanya KNN saja selesai gitu kan, mungkin sangat terlalu simpel ya. Dan jangan menggunakan metode yang terlalu sulit. Misalkan dengan deep learning, dengan yang CNN, dengan macam-macamnya gitu. Itu jangan juga karena waktu kita cuma 2 bulan itu nggak akan selesai. Jadi mungkin coba dicari algoritma yang cukup tengah-tengah lah. Nah, nggak terlalu gampang tapi juga nggak terlalu sulit. Mungkin gitu sih Pak Sadar yang bisa saya sampaikan gitu. Tapi kita coba perlahan ya, karena metode nanti mungkin masih bisa ganti. Untuk minggu ini kita deskripsi dulu permasalahannya. Minggu depan kita revisi masalah juga masih bisa. Baik, boleh saya bertanya? Monggo. Iya, oke. Tadi saya sebetulnya belum begitu paham ya tentang tugas minggu ini apa, tapi kayaknya sekilas tadi tentang deskripsi. Tadi kan yang dicontohkan tentang bank gitu ya, banking. Kalau misalnya nanti kita ambil tentang medical gitu, boleh? Atau ada limitation harus apa gitu? Oke, kalau dari saya itu saya tidak mau melimit terkait apapun ya. Limitasi dari saya hanya jangan pakai data rahasia. Itu. Limitasinya saya hanya itu saja. Jadi kalau omong data medical yang cukup umum misalkan atau memang sudah ada ethical clearance-nya itu tidak masalah. Oke, jadi bisa ya. Dan saya lihat kan di awal itu kita tidak boleh pakai Kaggle ya. Iya. Tapi kalau di medical sendiri itu, kalau saya itu biasanya pakai data itu, di mana memang sudah ada, kebanyakan kan memang sudah ada label. Even beberapa belum di label juga gitu. Itu gimana? Apakah benar-benar nggak bisa pakai Kaggle atau gimana ya? Untuk sementara sih sangat disarankan tidak menggunakan Kaggle ya Bu ya, karena memang mungkin kalau ini dari Kominfo-nya sih, dari kemarin dari Kominfo, dari tim yang bikin slide, yang bikin tugas juga mengharapkan data-data yang mungkin data primer, data yang sudah didapatkan, data yang masih belum ada di luar gitu ya.
Eh, Oh iya, oke. diusahakan sih Bu, diusahakan untuk yang Iya, data itu oke. ya. Tapi untuk case medical itu data private Iya, itu sangat sensitif dan iya kita benar tidak sekali bisa Bu. melakukan itu kalau kita nggak ada concern gitu, kayak misalnya untuk riset atau apa gitu. Dan untuk pelatihan ini apakah harus sampai begitu? Gitu sih. Oke, mungkin solusinya seperti ini Bu. Kita agak solusinya Gimana? agak Ya. ekstrim ya. Mending Ibu nggak usah pakai data medical. Oh gitu. Coba cari data Kenapa? lain Bu. Saya itu risetnya tentang medical, Pak. Maksudnya biar Nah, relate gitu. kita kan kerja untuk ini kan tugas akhir ya Bu ya. Kita kerja kelompok ya. Oke. Nah, ini kan ada 3 orang tuh. Apakah semuanya medical? Nah, itu kan Ya, saya berdua sih kayaknya. Saya cuma berdua. Oke, oke. nah, itu coba. Saya Coba. coba lihat ada possibility nggak ke situ gitu, dan kenapa harus dilimpit gitu sih. Oke. Tapi kalau misalkan ya, Mungkin bisa disampaikan nggak? ya Atau coba gimana gitu. saya tanyakan ya. Dan Kalau dari saya pribadi sih nggak masalah ya Bu ya. Dan saya kemungkinan nanti memang bakalannya deep learning sih gitu. Dan nggak apa-apa kan kalau pakai deep learning. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak tuning gitu dari model yang udah ada. Jadi sebenarnya sangat disarankan ya kalau misalkan data menggunakan data pribadi, data primer. Tapi kalau memang yang medical udah opsi banget nih, udah mentok banget gitu ya Bu ya. Ya udah nggak apa-apa, tetap tidak disalahkan ketika kita menggunakan data Kaggle karena ada alasannya ya, banyak ya alasannya. Ya memang datanya data yang tidak macam-macam gitu alasannya. Bukan yang alasan wah saya nggak nemu data lainnya ya Kaggle, itu bukan alasan seperti itu. Kira-kira kayak gitu sih. Iya sudah, iya saya sampaikan dulu deh di awal gitu, just in case nanti mungkin bisa gitu. Tapi kalau enggak ya nanti coba saya cari solusi lain sih. Tapi kalau ternyata ada possibility kan bisa mungkin digunakan gitu Pak. Oke. Oke, makasih. Sama-sama Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu lain yang ingin ada. Saya Pak. Ya, monggo Bu Betty. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf terlebih dahulu nih kalau misalnya pertanyaan saya memang saya orang yang tidak tahu seperti apa ya yang dijelaskan itu gitu. Cuman saya memiliki background pengalaman tersendiri gitu ya, Pak. Pertama, ketika Bapak membicarakan bahwa dalam AI itu tidak boleh sistem mengharuskan seseorang melakukan sesuatu, katanya tadi ya Pak ya. Saya pernah baca tuh Pak textbook mengenai modern system analysis. Ya mungkin sudah berubah ya teori itu ya. Jadi di sana mengatakan kalau seperti klasifikasi sebuah sistem informasi itu diawali dengan sistem transaksi. Dari sistem transaksi kemudian naik menjadi sistem informasi manajemen. Dari sistem informasi manajemen kemudian naik sesuai dengan piramida organisasi. Ya, jadi kalau sistem transaksi itu di level staff, sistem transaksi itu di level di atasnya ya sistem informasi manajemen itu. Kemudian di atas sistem informasi manajemen itu ada sistem decision support system. Ya, kemudian di atasnya lagi ada baru sistem pakar. Itu yang baru saya punya semacam itu. Cuman di textbook itu mengatakan kalau bedanya decision support system dengan sistem pakar, jadi adalah kalau decision support system itu memberikan alternatif pilihan pemecahan masalah gitu. Jadi kalau misalnya diinputkan, kemudian hasil outputnya dia memberikan alternatif 1, ini harus lakukan 2, ini jadi sesuai dengan klasifikasinya gitu. Nah, kemudian kalau sistem pakar itu justru memberikan satu solusi. Nah, itu mungkin ya hanya ini saja. Berarti itu sudah berubah ya ilmu itu ya. Hanya konfirmasi aja atau emang ada perbedaan pandangan gitu di sini. Oke. Jadi ya paham Bu. Oke. Itu mungkin satu. Yang kedua, tadi Bapak memberikan contoh bahwa ada perusahaan yang memberikan data hanya 5 baris, 5 rekod mungkin ya. Ya. Dan itu kan memang tidak akan memberikan hasil apa-apa. Tapi yang saya ingin tanyakan, menurut pengalaman yang Bapak selama ini pernah lakukan, minimum tuh ada berapa rekod yang bisa diolah gitu ya? Oke. Terus yang ketiga pertanyaannya, maaf ini di berondong dulu. Apa Bu? Silakan.
yang ketiga pertanyaannya mengenai anomaly detection. Nah, saya kurang begitu paham. Yang saya bisa bisa ambil contoh ya yang dalam bayangan saya ini, Pak. Jadi ketika misalnya ada pertumbuhan ekonomi, kemudian pas di tahun 2019, 2020, 2021 ternyata ada perubahan yang begitu tajam gitu. Nah itu yang disebut dengan anomaly detection. Ternyata memang ada satu perubahan yang di mana disebabkan oleh misalnya sekarang itu pandemi COVID gitu ya. Nah apakah itu seperti itu anomaly detection? Nah kemudian setelah itu keputusan kita terhadap anomaly detection ini pada akhirnya nanti harus seperti apa? Apakah di-cut atau dibagaimanakan gitu? Nah, itu saya mungkin sepengalaman Bapak selama meniti karir di sini gitu ya. Oke, itu yang saya tanyakan. Kemudian mengenai tugas, Pak, apakah tidak ada pembahasan dari tugas mandiri misalnya yang pernah di-upload sebelumnya gitu untuk didiskusikan juga. Oke, itu mungkin 4 itu aja dulu. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Betty. Ini coba saya jawab satu-satu ya. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama terkait tadi ada yang hierarkinya, kemudian decision support system, kemudian ada sistem pakar, itu benar adanya dan teori itu masih melekat sampai sekarang Ibu. Oke, iya. Jadi secara itu masih dari yang saya pelajari bahkan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya mulai belajar AI gitu. Sistem pakar itu memang yang paling atas ya, itu benar-benar sudah memberikan satu decision dan itu hanya satu, itu seperti itu. Tapi Ibu, di dalam sistem pakar itu dia masih sedikit ada probabilitasnya. Misalkan, jadi keputusan ini itu benar dengan probabilitasnya 90%. Tidak yang misalkan dengan 100% atau bahkan sampai 100% gitu ya. Misalnya bisa sampai 100%. Betul. Tapi itu kan harus dikembalikan ke dokter atau ke kalau misalkan sistem pakar dokter ya. Sistem pakar dokter untuk mendiagnosa ini penyakitnya adalah ABCD gitu. Itu harus dikembalikan ke dokter. Apakah ini benar atau enggak? Kita tidak bisa langsung memvonis misalkan si sistem memvonis Anda COVID kan gitu ya. Iya, betul. Wah, nanti mengkonfitkan bukan seperti itu. Jadi itu enggak boleh karena dari dulu memang seperti itu. Harus dikembalikan ke pakarnya sendiri gitu ya. Ke orangnya, orangnya ke pakarnya. Misalnya, contoh satu lagi efeknya adalah kalau misalkan di sistem pakar biasanya si pengembang sistem pakar ketika sudah ada bahasanya mereka gini, Anda didiagnosis oleh sistem terkena COVID. Silahkan mengkonfirmasi ini ke rumah sakit, misalnya seperti itu. Iya. Ada seperti itu karena si sistem pakar kayak terutama itu hanya untuk kayak kita menyaring gitu ya, kayak pretest gitu, kita menyaring ini yang beneran probabilitasnya tinggi dengan yang probabilitas rendah ya udah kamu nggak perlu ke rumah sakit misalnya itu. Jadi memang gitu ya. Nah, gimana Bu? Intinya mungkin tidak ada sistem yang mutlak benar gitu ya. Kebenaran yang milik kamu. Jadi di AI itu seperti itu. Kita nggak boleh yang 100% PD itu. Itu nggak boleh gitu ya. Berarti setelah kita membuat sebuah sistem pakar, itu harus diuji cobakan dulu kepada pakarnya sendiri ya. Benar Ibu. Oke. Iya, terima kasih. Kemudian yang itu minimal. Yang kedua adalah minimal record yang perlu ada sebenarnya berapa. Ini tidak ada pagu yang benar ya Bu, tidak ada yang oke minimal ada misalkan 100 data gitu ya. Ya belum tentu. Nah, tergantung datanya. Kalau misalkan data yang dianggap cukup itu agak abu-abu juga yang dianggap cukup itu yang seperti apa. Misalnya ada data kita punya 1000 data, tapi kita pengen mengklasifikasikan tadi si orang ini boleh utang dan nggak boleh hutang, boleh kredit nggak boleh kredit. Tapi data 1000 data yang kita miliki semuanya adalah orang yang boleh kredit. Itu kan kita juga anggap kurang kan Ibu ya. Iya. Itu makanya
nggak dibilang cukup ya nggak juga gitu, walaupun banyak tapi masih nggak ada datanya, atau misalkan hanya 10 orang yang dianggap mereka nggak bisa hutang dari 1.000, itu kan juga nggak cukup. Nah, apakah Eh, cuman 100 misalkan ya cukup, datanya cukup bagus, hanya ada 50, tapi kita bisa mengolahnya dengan hasil model yang bagus, itu juga bisa jadi kita cukupkan. Oke, 50 cukup. Itu juga seperti itu, Bu Betty. Gimana, Bu? Ya saya saya paham. Cuman lebih lanjut lagi, apakah data itu hanya dari satu tabel ataukah kita juga harus mengkombinasikan dengan tabel-tabel yang lain gitu? Kalau zaman sekarang itu lebih ke kombinasi, Bu. Jadi Kombinasi ya. ya tidak Nah, hanya data transaksi jual beli misalkan, betul. kita juga perlu data stok yang sekarang, misalkan data stok, kemudian data karyawan dan macam-macam. Ya, siap. Ya, terima kasih. Kemudian yang anomaly detection itu, Pak? Kemudian yang anomaly detection. Ya. Nah, kalau dari pengalaman saya ya, Bu, dari mungkin ini masih terlalu subjektifnya saya. Ya. Ketika kita anomaly detection, kemudian si anomalinya itu kita apakan? Apakah mau kita problemnya ya, apakah mau kita abaikan atau malah dia memang poin utama yang kita cari gitu. Nah, ini memang tergantung masalahnya, Bu. Misalnya problem tadi tentang ekonomi tadi ya. Oke, kalau dia tidak ada anomali, ya udah aman gitu ya. Kalau misalnya tidak ada anomali, aman. Kalau ada anomali, kita sebagai usernya siapa? Kalau usernya misalkan agak susah ya kalau ekonomi ya. Kita cari contoh lain. Anomaly detection di pemilik restoran misalkan. Kalau si usernya adalah si pemiliknya, ketika dia menemukan anomali, wah ini naik, ini turun, maka dia ambilnya anomalinya. Gara-gara dia harus menyelesaikan masalah itu. Sebisa mungkin dia pengen normal, semuanya pengen normal, naiknya normal gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dengan data yang sama, dengan kasus yang sama, ya opsinya adalah sebenarnya saya pengen hanya mencari yang normal-normal saja. Ya, anomali menurut misalkan si akuntannya menurut anomali si naik turun itu ini paling cuma sekali 2 kali keluar gitu ya. Ya udahlah, saya nggak terlalu pikirkan. Itu juga bisa. Jadi si anomali ini dia bisa diikutkan, bisa menjadi point of interest, bisa jadi diabaikan. Jadi benar-benar ya tergantung ya, Bu ya. Jadi tergantung masalahnya, tergantung tujuannya. Nah, ini mau yang dicari itu yang seperti apa? Dan tergantung penggunanya tadi mungkin ya. Iya, tergantung penggunanya kan. Setiap pengguna memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan masing-masing ya, betul. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir mengenai tugas yang sudah diunggah itu, yang sudah diupload ya. Untuk tugas yang sudah diupload ini sebenarnya belum ada agenda untuk didiskusikan ya, Bu ya. Sementara untuk yang tugas kemarin itu kan sudah sementara baru kalau dari kami dari tim UGM itu yang penting ada dulu. Mungkin nanti ke depannya bisa kami cobakan, kita agendakan di live discussion ini, mungkin lebih banyak kita diskusi lebih tugasnya, bisa jadi seperti itu. Ini coba saya komunikasikan ke tim UGM terutama bagaimana caranya. Begitu, Bu Betty. Terima kasih Pak Zikri. Maaf kalau saya banyak bertanya. Enggak apa-apa, Bu. Mangga, silakan yang lain. Oke, silakan yang lain. Mungkin sebelum ada pertanyaan lagi ya, saya coba jelaskan dulu tugasnya untuk minggu ini. Jadi di tugas hari ini itu sudah saya di LMS, Bapak Ibu, sudah saya deskripsikan di sana. Itu untuk coba mencari dua macam data ya. Itu silakan dibaca dulu, coba dipahami. Mungkin kalau nggak paham, ditanyakan di Telegram saja. Jadi biar nanti ada yang lain mungkin lebih bisa sama-sama pahamnya bersama-sama gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk tugas akhirnya di minggu ini itu adalah untuk coba mencari masalah ya. Jadi silakan cari masalah yang niatannya akan diselesaikan, kemudian dideskripsikan masalah tersebut secara lebih detail. Mungkin pendeskripsiannya lebih detail sesuai dengan yang di slide-nya hari ini ya Bapak Ibu ya, di business understanding.
Itu mungkin coba diekspor lagi lah, dijelaskan masalah ini tujuannya apa, masalahnya, datanya adanya apa, kemudian ada perkiraan nanti pakainya algoritma apa, kira-kira mungkin seperti itu untuk tugas akhirnya. Dan satu lagi Bapak Ibu untuk yang kelompok ya tadi pas juga dari Bu siapa tadi, nomor yang baru kelompoknya 2 orang, ada satu kelompok 2 orang dan ada satu kelompok 4 orang, itu saya minta tolong karena sepertinya ada satu yang belum join ya, satu orang belum join, mungkin yang di kelompok 8 itu bisa satu orang pindah ke yang kelompoknya 2 orang ya. Mungkin coba dikoordinasikan Bapak Ibu agar kita tidak lebih rata ya. Itu mungkin itu terkait penjelasan tugas ya. Kalau saya ada pertanyaan silakan ditanyakan di Telegram saja agar terekam di sana. Dan mungkin tadi diskusi juga bisa di sana terkait tugas. Ini ada dari Pak Yoga nih menambahkan ya, ada data itu data set untuk tugas ya Pak. Ini tadi ya data set. Jadi data set itu semua data yang ada itu kita sebut sebagai data set. Saya tambahkan dibagi 2 itu menjadi data training dan data test. Itu sebuah jargon yang sangat umum di machine learning. Apakah hanya dibagi 2? Itu belum tentu. Kalau kita mau naik level ya, ada data set yang kita miliki itu bisa kita pisah menjadi 3. Data test, data training, dan data validation. Nah itu buat apa? Mungkin akan di pertemuan-pertemuan berikutnya semoga sampai ke sana. Nah gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu penjelasan terkait tugas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu, atau mau didiskusikan atau mau sharing-sharing, silakan. Saya Pak mau tanya Pak, materinya menarik ini. Monggo Pak Yoga, silakan. Jadi terkait dari metodologi data science ini kan ada beberapa tadi yang ada di Bapak jelaskan juga di LMS juga ada banyak. Itu sebenarnya pertanyaan saya cuman klasikal saja Pak. Kapan kita menggunakan metode tertentu itu maksudnya dengan kondisi apa kita pakai metode ini, kondisi apa kita pakai metode itu, karena memang kalau ditanya metode yang terbaik, jawabannya pasti tergantung juga kan. Nah, itu jadi masalahnya adalah kapan kita menggunakan metode itu, kondisi yang seperti apa, itu satu Pak. Yang kedua yang menarik adalah biasanya memang benar Pak kata Bapak tadi, biasanya kalau kita ukur performance kan ya, pokoknya tembak aja akurasinya kan gitu ya Pak ya. Biasanya kalau saya mainan ngolah data pakai data mining itu kan pakai confusion matrix ya. Biasanya kalau sudah confusion matrix itu kan ada recall-nya, ada macam-macam. Nah ini kan kalau di banyak task ya, kalau di sini kan namanya task ya, ada clustering, ada klasifikasi dan lain sebagainya kan. Apakah terpakai semua? Apakah kita tembak tetap akurasinya kan tidak ya Pak ya. Jadi kapan kita harus pakai RMSE? Kapan kita harus pakai R-square atau precision dan lain sebagainya, itu pada saat kita mau cari performance yang mana, task yang mana gitu Pak. Nah itu menarik gitu Pak. Jadi memang saya kadang-kadang tidak terlalu fokus di performance. Biasanya juga sama kayak Bapak gitu ya. Saya tembak akurasi yang paling mendekati 100 yang terbaik biasanya gitu. Apalagi kalau sudah komparasi algoritma ya kayak KNN dengan Naive Bayes atau apa C45 dengan apa gitu, biasanya saya pakai akurasi aja langsung gitu. Nah, itu yang kedua Pak. Ya, terus yang ketiga Pak, ya jadi yang ketiga itu memang ranahnya nanti di data Pak. Jadi ini buat ini juga sih, buat teman-teman juga ya sama lah seperti saya juga nanti. Jadi cross check-nya nanti Pak, untuk yang gambaran kan kita sekarang lagi ditugaskan untuk mencari ini ya, business understanding dan lain sebagainya kan, masalah dan lain sebagainya. Kan kita juga harus diberikan tugas untuk bisa mencari task yang paling sesuai gitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah apakah nanti itu ketika kita cari masalah dan lain menggambarkan di business understanding dan lain sebagainya, kita juga harus lihat datanya dulu Pak. Kan karena data itu kan mempengaruhi dari jenis tasnya. Misalnya kalau ini sepemahaman saya Pak ya, kalau datanya itu nanti misalnya katakanlah tidak ada kelas atau targetnya, kan saya nggak bisa nembak itu sebagai klasifikasi karena nggak ada kelasnya atau targetnya gitu. Nah itu apakah saya harus lihat datanya dulu untuk bisa menentukan ininya apa,
jenis tasnya, apakah langsung dicari masalahnya aja gitu, kira-kira gitu. Mungkin Oke. 3 pertanyaan saya, Pak. Oke, mantap Pak Yoga. Tadi ada pertanyaannya bagus-bagus ya. Coba saya bantu jawab untuk yang pertama. Kapan kita menggunakan metode tertentu? Terutama untuk tadi ya metode data science-nya. Kapan kita, mungkin di kasus kita sekarang ya, kapan kita pakai yang CRISP-DM, kapan kita yang pakai yang punya IBM, kapan kita punya Microsoft gitu ya. Sedikit cara curangnya ya Pak ya. Kalau kami dari tim data science, kita by feeling Pak. Ini yang sulit, Pak. itu sedikit cara curangnya kita ya, karena kita sudah cukup, kami waktu itu punya pengalaman, kalau kayak gini ya cara yang pas, kita coba pakai yang ini. Itu cara curangnya itu. Tapi saya bisa memberikan jawaban. Ini belum jawaban juga ya. Ini cara curang nomor 2 Pak. Jadi, itu trial error Pak. Jadi kita punya pengalaman. Misalkan kita pakai dulu, kita pakai dulu CRISP-DM. Apakah ini jalan bagus atau enggak gitu ya di sebuah masalah. Kalau enggak ada, berarti kita inputkan, mungkin dari kita pakai metode yang lain, kita tambahkan gitu ya. Itu seperti itu. Karena kalau ditanyakan ya benar-benar gimana ya metode, kapan kita gunakan metode tertentu, ya susah ya Pak ya kayak gini ya. Memang sangat susah sekali, dan saya juga nggak bisa yang memberikan pagu yang benar gitu, yang fix itu seperti apa yo. Itu yang sampai saat ini masih saya cari, Pak. memang masih sangat susah sekali ya. Mungkin bisa jadi riset itu Pak. Riset tersendiri gitu untuk situ. Kalau dari pengalaman sih saya juga itu sih Pak, masih antara pertama adalah by feeling, ya kita pilih dulu, kemudian trial error. Kita tambal. Di sini saya kita coba pahami dulu bisnisnya waktu itu. Ternyata kita butuh tahu datanya dulu misalkan. Ya udah kita pahami datanya. Mungkin kadang beberapa problem, misalkan untuk orang yang awam gitu ya, kita ketemu customer, kita ketemu user, mereka orang yang awam, mereka nggak tahu nih, mereka mau butuh data seperti apa, mereka butuh analisis seperti apa. Maka ketika seperti ini kita butuh pahami dulu bisnis prosesnya mereka. Maka kita harus pahami secara bisnis prosesnya. Misalnya ada user yang memang mereka sudah paham nih, ini saya punya data seperti ini, saya pengen diprediksi ini ya udah fix sekali. Ya udah, karena mereka sudah tahu, mereka sudah paham, kita langsung pakai yang metode teknik saja. Ya udah, data langsung keprediksi sesuai dengan requirement mereka. Itu juga masing-masing user ya Pak ya. Jadi usernya minta itu, lah kita sesuaikan gitu metodenya. Jadi masih seperti itu Pak. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Yoga ya. Iya, Pak. Untuk yang kedua, task yang mana, untuk performance yang mana. Jadi mungkin kalau secara kita pukul rata gitu ya, itu kan nggak bisa juga. Kita harus pahami masing-masing si performance-nya itu fungsinya untuk apa. Ini sebenarnya coba saya kasihkan beberapa contoh sedikit ya, karena nanti akan ada pembahasan yang lebih detail lagi mungkin di akhir-akhir ya, di pertemuan akhir-akhir ada pembahasan yang lebih detail terkait performance measurement. Tapi coba saya bedakan antara recall dan precision. Kapan kita menggunakan recall, kapan kita menggunakan precision. Recall itu kan dia berapa data yang benar yang terambil ya Pak ya. Iya, Pak. Saya kayak gini, saya punya masalah misalkan problemnya adalah untuk memilih menu diet, misalnya seperti ya Pak, untuk memilih menu makanan diet. Yang penting adalah ada nasi merahnya, ada sayurnya, dan ada dagingnya, misalnya ada 3 ini. Lah, kalau misalkan kemudian saya bikin sistem untuk membuat menu harian, dan milihnya 5 menu, 5 menu. Asalkan ada 3 tadi, 3 yang misalkan nasi merah, sayuran, dan ada daging,
maka dia recall-nya 100%, ya kan, Pak? Ketika si usernya mikirnya gini ya, yang penting aku ada 3 itu. Berarti kan yang penting adalah recall-nya. Di situ sistem itu kita bisa sebut bahwa di sini yang penting adalah recall-nya. Yang penting recall mendekati 100%. Semua yang opsi yang diinginkan oleh si user muncul semua. Maka itu yang penting recall-nya. Itu satu alasan kenapa kita pilih recall daripada akurasi atau pilih precision gitu ya. Atau sisi lainnya, kita butuh precision-nya. Kita butuh yang benar-benar kaku. Pokoknya yang kepilih itu yang benar. Gitu ya. Jadi misalkan saya hanya ingin mengambil dua opsi, 2 output gitu ya. Obat misalkan, ketika kita milih obat di sistem ya, untuk memilih obat. Milih 2 obat. Apakah nanti di sininya, pokoknya saya pilih yang penting ini benar. Yang penting si usernya si masalah tadi, outputnya yang penting adalah yang ini benar. Misalnya outputnya yang diminta adalah paracetamol. Pokoknya saya ingin ada paracetamol dan ada vitamin misalkan. Oke, kalau outputnya adalah paracetamol mereknya Biogesic, oke boleh gitu ya. Paracetamol mereknya Panadol, oke boleh. Atau kemudian vitaminnya adalah vitamin C, vitamin B, oke. Maka dia presisnya masih bagus, walaupun jawabannya ganti-ganti. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan gini ya, misalkan itu masalah precision. Kalau masalah precision ini tadi, kita pakai recall. Jawaban kita kan banyak, Pak. Si paracetamol itu ada Biogesic, Panadol, macam-macam, ABC, generic gitu ya. Kalau kita pakai recall, yang keambil cuma 1. Nah, recall-nya pasti cuma 10% kan, Pak. Misalnya kayak gitu ya. Itu opsinya 10 gitu, yang paracetamol. Yang kita ambil cuma 1. Ya recall-nya 10% gitu. Ini kan jelek. Makanya pemilihan performance measurement itu benar-benar tergantung problemnya, Pak. Mau pilih yang precision atau yang recall. Saya yang penting hanya keambil 1, maka itu precision. Atau saya yang penting misalkan ketiga-tiganya masuk, misalnya tadi ya masalah diet, maka recall. Atau mau dua-duanya kombinasi antara precision dan recall, itu juga boleh. Maka kita pakainya yang F1 measure. Nah, seperti itu. Jadi ada judgment tertentu, makanya kita perlu paham performance measurement. Itu sebenarnya harusnya ada di kuliah ya, itu ada 1-2 kali pertemuan sendiri untuk kalau buat mahasiswa harusnya seperti itu. Gitu Pak Yoga, itu terkait pertanyaan yang kedua ya. Atau mungkin ada tanggapan dulu monggo Pak Yoga. Iya, kalau saya sepakat Pak. Cuman maksud saya itu kita itu kan kadang-kadang bingung menentukan kan. Ini kan tergantung riset Pak. Terkait riset, kadang-kadang bingung menentukan apakah kita cantumkan juga nilai recall-nya, precision-nya. Ya memang kadang-kadang kan kita hanya menampilkan kalau misalnya kayak klasifikasi gitu kan, biasanya saya hanya menyampaikan akurasinya gitu. Tapi nggak terlalu dibahas banyak tentang recall dan presisi. Tapi itu kan kalau kita menghitung kontribusi metriknya kan keluar semua nilai keluar itu. Semua, ya benar Pak. Sampai apa tadi? F measure-nya apa? Measure-nya keluar juga. Itu ya sih. Itu memang perlu apa ya? Kalau misalkan kita perlu membandingkan dengan yang existing ya kita perlu samakan ya Pak ya. Yang dulu bahasnya akurasi, kok sekarang kita bahasnya precision, ya nggak bisa dibandingkan gitu kan ya Pak. Nah, tapi mungkin perlu ke depannya kita tambahkan ya secara presisi kita lebih baik, tapi kalau misalkan saya waktu itu nulis, tapi juga recall-nya saya juga misalkan baik, ya itu perlu pemahaman itunya sih Pak. Jadi perlu dijelaskan ini juga tadi terkait ini Pak, saya nanggapi sedikit terkait yang tadi Bapak bilang ada 3 pembagian data itu ya. Ada yang pertama data latih, data uji, sama satunya lagi tadi itu validasi kan. Itu kan kalau dalam istilah ini kaya betul ya. Jadi kita mau bagi 5, 8, 10 gitu. Itu ngaruh nggak di akurasi dan lain sebagainya? Penilaiannya di situ. Dinilai call-nya, dinilai ininya ngaruh nggak Pak? Ada pengaruhnya Pak. Kan? Jadi kalau kita membagi validasinya K-nya 2, 3, 5 dan seterusnya kan. Nah, makanya ini sekali ditanyakan, kira-kira menurut Bapak K yang terbaik itu dibagi berapa? Jadi dikejar nih Pak. Itu sebenarnya kalau misalkan mau yang seberapa, porsinya seberapa, itu kita nggak bisa ya. Yang menarik yang mau saya sampaikan gitu, di machine learning itu kita trial error Pak.
Di mesin learning, di mau K-nya berapa, misalkan mau pakai KNN, K-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 110 gitu. Di neural network, hidden layer-nya berapa? 100 kah? 10 kah? 1 kah? 2000 kah? Itu kan kita harus trial error gitu, Pak. Bahkan kalau kita main neural network ya, Pak ya. Running yang sekarang dan running yang nanti 10 menit lagi, hasilnya beda, Pak. Karena ada randomnya. Makanya kalau machine learning kita trial error. Kita ambil yang paling bagus saja itu. Yang terbaik yang diambil, ya. Iya, Pak, benar sekali. Itu masih, tapi terbaiknya seperti apa? Nah, ini nanti dibahas di pertemuan selanjutnya, Pak. ada alasan di balik, ada banyak bahasan gitu. Mungkin coba saya jawab yang terakhir ya Pak Yoga ya, tentang data. Apakah kita harus lihat datanya dulu baru bisa kita tentukan tasknya? Nah, ini sebenarnya seperti masalah telur dan ayam ya Pak, mana yang duluan gitu. Kita mau masalahnya dulu atau mau datanya dulu gitu ya. Tapi solusinya sebenarnya kita perlu dua-duanya langsung secara bersamaan Pak. Idealnya seperti itu. Kita ada masalahnya, kita ada tasknya, dan kita ada datanya. Itu bersamaan. Kalau misalkan kita cuma punya salah satu, itu gimana caranya? Yaitu ya udah kita start dari situ. Kalau misalnya kita punya datanya dulu, ya udah kita cari masalah terkait datanya atau masalah yang bisa diselesaikan dengan datanya. Atau misalkan kita punya masalah dulu, kita punya task, kita diminta tuh oleh pemerintahan, ini tolong dibikin ini. Terus kemudian kita harus cari datanya. Kalau misalnya memang datanya nggak ada, ya kita harus usahakan. Misalnya yang datanya sekarang nggak ada kelasnya nih, gitu. Ya udah berarti kita sebagai tim data science kita harus menganotasikan. Kita tanya ke expert ini tuh jawabannya apa. Kita bikin datanya. Itu sampai ke sana, Pak. Jadi masuk di data preparation berarti ya, Pak ya? Gimana, Pak? Bisa masuk di data preparation itu ya? Iya, benar. Karena kemarin bahkan saya ketika di startup, Pak, saya coba bikin data sentimen ya. Itu saya meminta saya bikin tim untuk bikin anotasinya, untuk menganotasikan data. Scrolling itu, Pak? Iya. Scrolling baca gitu ya. Oh, ini positif, ini negatif. Manual sekali. Itu sampai ke sana. Itu untuk kita untuk dapat datanya. Gitu sih, Pak. Jadi idealnya dua-duanya bareng, Pak. Iya, Pak. Siap. Oke. Kadang-kadang kan kita udah nemu masalahnya, ketemu datanya, loh nggak bisa ini klasifikasi karena nggak ada kelasnya, harus clustering misalnya gitu. Oh nggak bisa nih, nggak bisa forecasting, harus estimasi ya kira-kira kan. Berarti harus memang dikuatkan dengan faktanya dulu, baru ketemu datanya. Pun kalau misalnya datanya nggak nemu, dicari sampai nemu gitu ya. Iya Pak, pokoknya proyek selesai Pak. Baik Pak, makasih banyak. Sama-sama Pak Yoga. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dulu ya Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini karena waktu juga sudah habis. Kita lanjutkan di besok. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di besok ya, kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan yang apa yang saya jelaskan mungkin kurang jelas, terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua ya. Semoga kita jaga kesehatannya semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zikri. Recording stopped. Mohon pamit Bapak Ibu.